Barang bekas, kalau misalnya kita lihat barang bekas ada yang lihatnya sambil bergidik gitu ya. Tapi ada pula yang jadi tertarik, jika diulik bisa jadi duit. Wah, menarik ya. Di segmen Sudut Kota kali ini kami akan mengajak Anda ya diajak mengulik sisi eksotis pasar barang bekas di salah satu sudut kota Surabaya, Jawa Timur. Seperti apa ya? Yuk kita saksikan informasinya. Sampah bagi Anda bisa menjadi rezeki di tangan orang lain. Saya berada di tempat di mana barang-barang bekas seperti ini menjadi harta karun yang menunggu pemiliknya. Di sudut kota kali ini saya akan mengajak Anda menelusuri Pasar Loak Dupak, Surabaya. Geliat barang bekas tak lekang oleh zaman. Tangan-tangan terampil dan ketekunan menjadi tuntutan. Tak sembarang orang bisa mengembalikan kilau kejayaan barang yang dianggap sampah ini menjadi layaknya permata yang layak dibeli. Pasar Loak Dupak Rukun. Bagi Anda yang belum terbiasa mendengarnya, mungkin terdengar aneh. Pasar yang diresmikan pada tahun 1977 ini adalah pasar khusus barang-barang bekas alias loakan. Pasar legendaris yang berusia hampir setengah abad ini berada di wilayah Dupak Rukun, Asem Rawo, Surabaya. Buka mulai pukul 6 pagi hingga 6 petang. Pasar yang disebut sebagai pasar lanang alias pasar yang mayoritas pelakunya adalah lelaki ini mempunyai lebih dari 1.300 stand pedagang. Hampir segala keperluan yang bersifat teknik ada di sini. Dari yang mungil seperti stop kontak hingga kompresor berukuran jumbo pun tersedia di sini. Tidak hanya itu, keperluan rumah tangga seperti kulkas bekas, stok mobil bekas, alat derek, dan onderdil motor pun tersedia. Dari yang bisa dipegang dengan tangan kosong hingga harus diangkat dengan forklift pun tak absen. Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, Pasar Loak Dupak Rukun ini menjadi solusi untuk mendapatkan barang-barang yang sulit didapat di toko resmi atau saat harga barunya terlalu tinggi. Seperti Umar yang berbisnis konstruksi dan pengecatan. Umar lebih memilih berbelanja di Pasar Loak Dupak Rukun karena varian yang lebih banyak dengan harga yang sangat kompetitif. Harganya terjangkau. Ya. Kualitasnya lebih bagus. kenapa ambil di toko apa? Ya harganya lebih tinggi. Ya banyak pilihannya. Bagus-bagus kan di sini kan ori dari luar negeri. Pasar Loak Dupak ini sempat mengalami masa kejayaannya di akhir 90-an, awal-awal 2000. Dan sempat menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Saya paham alasannya, karena di sini yang dijajakan barang-barangnya ribuan. Beberapa bahkan ada yang lucu dan yang lucu banget. Seperti ini, jangkar yang beratnya 3 ton. Ya, jangkar yang beratnya 3 ton lebih ini adalah barang dagangan Ude Makmur milik Haji Ridhoi. Haji Ridhoi sendiri sudah berdagang di Pasar Loak ini sejak tahun 90-an. Pedagang lulusan SMP ini meneruskan bisnis dari sang ayah. Seperti sang pendahulu, Haji Ridhoi berspesialisasi pada barang-barang bekas kapal, seperti rantai kapal bekas, seling, katrol, hingga jangkar kapal second. Haji Ridhoi dan beberapa pengusaha barang bekas kapal ini mendapatkan barang dagangannya dari kapal-kapal tua yang akan dihancurkan. Kalau jualnya 25 sampai 20 antara 25 per kilonya. Kalau yang besi cor bikinan sendiri. Yang bikinan sendiri itu yang besi cor itu bisa 16.000, 17,5 gitu, Pak. Sudah menjadi rahasia umum, di Pasar Loak Dupak Rukun ini mayoritas penjualnya berasal dari Pulau Madura. Berbekal tekad sebagai pendatang di Kota Pahlawan, kemampuan orang-orang Madura dalam memoles barang bekas sudah kondang. Barang-barang yang sudah kita anggap sampah dengan tangan terampil mereka bisa disulap menjadi barang berharga layaknya emas. Orang Madura ini memang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Mereka tidak mengenal rasa jijik. Barang bekas ini kan butuh untuk menyentuh saja. Barang bekas biasanya kan kotor gitu ya. Banyak orang tidak mau. Tetapi karena orang Madura itu tidak mengenal rasa jijik misalnya, yang penting ini jadi uang, ya mereka mau saja untuk mengelola barang-barang bekas itu.
Dengan luas puluhan ribu meter persegi, Pasar Loak Dupak Rukun ini menjadi rujukan berbagai profesi dan bermacam kebutuhan. Setelah puas mengelilingi Pasar Loak Dupak Rukun, kini saatnya kita mengisi perut yang mulai meronta. Pilihannya jatuh pada depot bakso dan tahu campur Cak Naim yang berada di Jalan Raya Dupak. Depot yang mulai berjualan sejak tahun 1982 ini kini diteruskan oleh generasi kedua. Begitu melihat sajian tahu campurnya, saya pun tak berpikir panjang. Segera saya memesan 1 porsi tahu campur. Mas Agus sang pegawai pun langsung menyiapkan kuliner khas Lamongan ini. Petis, tahu, mie, singkong, dan selada sudah siap. Selanjutnya bongkahan kikil yang menggugah selera pun tertata di atas piring saji. Setelah itu langsung disiram dengan kuah bumbunya yang mengepul. Terakhir, dan tak kalah penting, kerupuk. Dari tampilannya, bongkahan kikilnya menggoda sekali. Sekali aduk, petis dan kuahnya bercampur dengan mie dan kecambahnya. Saatnya menikmati. Jadi biar kuat deh, cabai empuk, terus petisnya, kuahnya gurih, tambahan seladanya, seger, kerupuknya. Dalam sehari, tahu campur yang seporsi dibanderol seharga Rp22.000 ini menghabiskan hingga 1,5 kuintal daging dan kikil. Selain tahu campur, ada juga bakso tetelan. Harganya pun sama, Rp22.000 saja. Ganjar Wicaksono, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.